Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu dalam ibadah online pada minggu yang ketiga bulan September ini. Topik yang saya bagikan pada hari ini adalah pekerjaan yang tidak sempurna karena setengah hati mengerjakannya. Terambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 6. Karena pembahasan ini akan panjang, maka saya tidak akan membacakan semua ayat terlebih dahulu. Silakan Anda baca sendiri semuanya setelah mengulas perikop ini. Apa yang akan saya bahas adalah hal yang sangat penting karena hal ini bisa jadi Anda pada posisi di jemaat Sardis ini. Dan setiap kata yang saya ucapkan sudah saya persiapkan selama seminggu supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti dan firman Tuhan yang saya bagikan ini cukup memberkati Bapak Ibu. Saya bacakan Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Dan kepada malaikat jemaat di Sardis tuliskanlah, inilah perkataan dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Orang mengatakan bahwa kamu hidup, tetapi sesungguhnya kamu mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat yang pertama ini, pada frase yang pertama, ditegaskan bahwa Tuhan Yesus memiliki hak penuh atas Roh Kudus. Jadi kepada siapa akan Tuhan berikan, hak menentukannya adalah dari Tuhan itu sendiri. Diberikan kepada siapa, Tuhan yang menentukan kepada siapa Tuhan berkenan. Kita sering mendengar orang Kristen yang terlalu overacting, memerintah Roh Kudus untuk melakukan ini itu atau memberikan ini itu kepada orang tersebut atau kepada orang lain. Biasanya pemahaman ini terjadi karena beranggapan bahwa Allah itu adalah Bapa yang baik dan kita orang-orang yang ditebusnya itu dimanjakan seperti seorang ibu memanjakan putra balitanya. Tentu tidak salah memandang bahwa Allah Bapa itu adalah Allah yang baik, Allah yang sabar kepada umatnya. Tetapi tentu tidak boleh salah mengerti siapa Allah Bapa sesungguhnya. Atau yang lebih buruk lagi adalah menganggap Roh Kudus itu seperti jin kartubi yang bisa diminta apa saja, kalau digosok-gosok lampunya di mana jin kartubi itu tinggal, kemudian dia muncul, kemudian dia berkata, ho ho ho, hei siapa engkau anakku, apa yang kau minta? Nah, seperti itu. Nah, ini buruk sekali kalau kita menganggap Roh Kudus atau Tuhan Yesus itu seperti jin kartubi tadi. Maka sangat tidak tepat jika seorang Kristen, apapun alirannya, boleh sembrono, apalagi punya sikap kurang ajar kepada Tuhan. Saya katakan tidak bijaksana mengatur Roh Kudus Allah, harus begini, begono, semaunya sendiri. Ya. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen tidak perlu berdoa loh. Itu salah besar, bukan itu maksud saya. Yang saya maksudkan adalah kita tidak bisa main paksa atau main klaim ini, klaim itu kepada Roh Kudus. Seakan-akan kita bisa lebih tahu daripada Roh Kudus. Harus disadari kadangkala doa kita lahir dari hati yang sombong dan serakah. Roh Kudus tahu apa yang terbaik buat kita sih. Ya, dan Roh Kudus sangat tahu kelemahan kita dan apa yang terjadi jika kita mendapatkan hal ini itu yang kita harapkan atau yang kita doakan. Maka tetap Anda berkomunikasilah dengan Tuhan, namun prinsipnya adalah berserah kepada Tuhan. Saya termasuk orang yang sangat percaya akan kebaikan dan kesabaran Tuhan. Tuhan sudah membuktikan kesabarannya ketika menghadapi ahli-ahli Taurat yang begitu pongah menghina Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih melayani di bumi ini 2000 tahun yang lalu, dan Tuhan juga punya kesabaran kepada kita juga. Saya juga percaya pada mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, karena saya mengalaminya juga dan melihat kuasanya secara langsung. Saya kira teman-teman yang bergerak di bidang pelayanan di segmen ini pasti tidak perlu menyaksikan kuasa mujizat Tuhan lah. Tak akan terbantahkanlah kuasa Tuhan Yesus itu, sudah terbukti. Dan orang-orang Kristen yang murtad atau orang-orang Kristen yang menjadi ateis, saya sudah pastikan bahwa mereka itu hanya pintar berteori, pintar berdebat, atau bahkan tidak tahu apa-apa tentang kebenaran, sehingga mereka mudah sekali untuk meninggalkan Tuhan. Dan mereka tidak punya pengalaman apapun dengan Tuhan, sehingga mereka bisa menyaksikan Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa Alkitab itu lengkap pengajarannya. Tidak sedikit bagian di dalam Alkitab yang menuntut pertanggungan jawab hidup kita kepada Tuhan. Tidak sedikit bagian dalam Alkitab yang menegaskan bahwa manusia dihakimi menurut perbuatannya. Manusia bukan dihakimi menurut apa yang dia yakini, tetapi setiap perbuatan, perkataan, setiap perasaan dan pikirannya, apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki Allah atau belum. Pada taraf tertentu memang benar bahwa Tuhan mau memberikan kelonggaran termasuk kelimpahan kuasa yang supranatural dan mujizat-mujizat.
itu sih fase kanak-kanak rohani. Ilustrasinya begini, jika ada anak kecil merengek-rengek minta dibeliin balon, ya ini cucu saya tuh senang balon, ya dia suka minta dibeliin balon gitu. Nah, semua orang termasuk saya kan berkata, "Oh, anak ini pinter sekali ya, lucu," gitu ya. Dan kami ketawa-ketawa melihat tingkah lakunya dan orang tuanya membelikan balon dan saya ikut bermain balon dengannya gitu. Tapi coba bila ia sudah berumur 50 tahun, ia masih merengek-rengek minta dibeliin balon, saya bukannya senang saudara, tapi pasti khawatir. Dan ada perasaan sebal juga umur 50 tahun minta dibeliin balon. Maka Tuhan pun mempunyai batas waktu untuk mentoleransi kita berada pada siklus kanak-kanak rohani. Ya, nggak terus-terusan begitu kita pada siklus kanak-kanak rohani. Menurut saya tetap ada jangka waktu yang sudah ditentukan, yakni ketika orang yang baru bertobat dan setelah itu orang harus bertumbuh menjadi dewasa rohani yang dituntut punya rasa tanggung jawab dan sifat-sifat dari seorang yang dewasa. Menurut saya, surat Yakobus di pasal 2 itu menolong kita sekali menjadi dewasa rohani karena mengajarkan bahwa iman tanpa bukti perbuatan atau kehidupan yang berkenan kepada Allah adalah iman yang sudah mati, iman yang kosong. Kita tidak boleh bersikap pongah atau sok tahu mengatur Roh Kudus walaupun kita tahu bahwa kita ini diadopsi sebagai anak-anak Allah. Sebaliknya kita tetap harus tahu diri bahwa kita memiliki keterbatasan dalam mengerti segala sesuatu. Kita terbatas mengerti masa depan. Bahkan kita perlu sadar bahwa apa yang kita anggap baik saat ini belum tentu baik di masa yang akan datang. Dan Allah lebih tahu tentang hal ini. Saya memberikan sebuah contoh yang lain yang nyata. Sewaktu saya mengunjungi sebuah rumah sakit ketika saya mendoakan seseorang, di bangsal rumah sakit tersebut ada beberapa orang yang dirawat di situ, termasuk ada seorang ibu yang sedang menunggui anaknya yang terbaring tidak sadarkan diri. Dan tubuh anak itu, anak muda itu sangat kurus seperti tulang dibalut kulit. Belakangan saya tahu bahwa anak muda itu korban kecelakaan dan otaknya sudah rusak dan ia koma selama sebulan. Hidupnya hanya ditopang dari infus. Selain otaknya rusak, mata anak muda itu juga sudah rusak sebelah. Ibunya lantas meminta saya mendoakan anaknya juga, walaupun dokter sudah mengatakan bahwa hidup anaknya paling banter tinggal seminggu lagi. Nah, ini bukan orang-orang Kristen. Pada hari itu adalah hari Minggu. Saya pulang, dan apa yang terjadi Seninnya, anak itu bangun, segar bugar, dan setelah dokter memeriksa, benar terjadi perkara yang mujizat. Hari Selasanya, anak muda itu diperbolehkan pulang oleh dokter. Dan luar biasanya matanya juga ikut sembuh. Bertahun-tahun saya mengajak anak itu bertobat, tetapi anak itu memilih jalannya sendiri. Akhirnya saya mendengar ia mati ditusuk di tengah perkelahian brutal di antara anak-anak muda yang mabuk. Nah, saudara, kisah tersebut hanyalah satu dari sekian banyak kisah nyata yang tidak happy ending. Sedangkan pengetahuan kita tentang masa depan itu adalah terbatas, tadi saya katakan ya. Dan apa yang kita pikir baik saat sekarang ternyata belum tentu endingnya tetap baik. Saudara, misalnya Anda, anak muda ya, berdoa supaya Tuhan menjodohkan Anda dengan si Anu. Anda tertarik kepada seseorang yang cantik, yang seksi, kalau Anda seorang pria, atau seorang yang ganteng, badannya six pack gitu ya, kalau Anda seorang wanita. Atau ia kaya, atau anaknya orang kaya, atau berpendidikan tinggi, atau sekolah dari luar negeri, atau apapun alasannya, pokoknya seputar sesuatu yang mentereng di mata manusia, terus Anda bisa jatuh cinta, tapi sebetulnya orang yang Anda jatuh cintai itu adalah bom waktu atau booby trap atau perangkap yang tersembunyi. Ya, karena menyimpan sesuatu di dalamnya yang sebetulnya Anda belum tahu. Nah, jika Anda jalani pernikahan itu, ya misalnya doa Anda dikabulkan, bisa jadi di tengah jalan Anda harus bercerai karena diselingkuhi atau sifatnya ternyata kasar, suka jahat pada orang tua Anda akan dibikin kecewa. Contoh lainnya ketika Anda masih miskin, merintis usaha, Anda berdoa supaya usaha Anda sukses, Anda ingin jadi kaya, Anda ingin punya uang yang berlimpah-limpah. Lalu bila Tuhan mengizinkan dan Anda diberkati dengan usaha yang berhasil, belum tentu itu baik buat Anda dan keluarga Anda. Misalnya setelah Anda jadi kaya, Anda malah menjadi orang yang sombong, terlalu sibuk bekerja sampai tidak punya waktu beribadah, lalu sifat lama muncul kembali seperti sifat kasar pada bawahan atau kepada istri. Kalaupun Anda tetap pria yang baik,
Bisa jadi istri Anda yang punya duit banyak, kerjanya hanya bisanya ke salon saja, membelanjakan uang, memboros-boroskan uang untuk belanja yang nggak perlu-perlu, hidup bercuis ya. Nah, istri-istri seperti ini boro-boro mikirin Tuhan. Atau anak-anak Anda sendiri menjadi anak-anak yang manja dan malah jatuh di dalam narkoba. Tentu sekarang kita mesti belajar banyak ya. Kita hanya memahami apa yang kita bisa lihat dan kita dengar dan kita rasakan pada saat ini. Kita tahu mujizat kesembuhan itu baik, kemakmuran itu baik, tetapi tetap tidak bijaksana kalau kita ini suka mengatur Tuhan supaya mengikuti yang kita maui. Sekarang saya lebih suka berdoa, jadilah kehendakmu ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, termasuk ketika saya mendoakan orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, belajarlah menghormati Roh Kudus. Marilah belajar tidak mengatur Roh Kudus untuk mengikuti kemauan kita, tetapi kita belajar mengikuti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Harus disadari doa-doa permintaan kita seringkali prematur atau bahkan cacat. Dalam frase yang kedua disebutkan, orang mengatakan bahwa kamu hidup, tetapi sesungguhnya kamu mati. Frase ini adalah masalah yang tragis sekali, saudara. Jemaat Sardis mengira iman mereka kepada Tuhan Yesus itu sudah cukup menjadi garansi yang menyelamatkan jiwa mereka. Dulu saya berpikir begitu, sehingga saya suka mengabaikan hal-hal yang kecil. Tadi dikatakan, orang mengatakan bahwa kamu hidup. Bapak Ibu, seringkali kita suka tertipu. Kita melihat orang lain atau melihat diri kita, sepertinya kita ini orang baik, sepertinya kita ini orang yang saleh begitu. Tetapi judgement Tuhan atau penghakiman Tuhan atau penilaian Tuhan itu ternyata berbeda. Jemaat Sardis mengira mereka sudah berkenan kepada Bapa atau kepercayaan Kristiani mereka itu dianggap sudah menjadi asuransi jiwa mereka. Padahal kenyataannya tidak. Frase ini sangat mirip dengan keluhan Tuhan pada jemaat Efesus dan Laodikia pada akhir surat-surat yang mereka terima itu. Nah, ini menarik sekali. Berbeda dengan 4 jemaat sebelumnya, misalnya jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, di ayat-ayat tersebut Tuhan tuh masih menemukan hal yang bagus di jemaat Efesus ya. Di ayat-ayat yang pertama, Tuhan masih menemukan hal yang bagus di jemaat Efesus. Kemudian di Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 di jemaat Smyrna, di ayat 9-10 mereka dipuji karena kesetiaan mereka walaupun jemaat yang ada di kota Smyrna ini adalah jemaat yang paling miskin di antara 7 jemaat yang lainnya. Kalau di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-12-17, jemaat Pergamus walaupun mereka menghadapi 2 tokoh penyesat, tetapi di ayat yang ke-13 mereka orang yang setia dalam menghadapi aniaya dan Tuhan memuji mereka. Kalau di jemaat Tiatira di Wahyu pasal 2 ayat 18-29 di ayat yang ke-19, jemaat itu dipuji karena giat melayani walaupun ada penyesat yang ada di dalam jemaat tersebut yang disebut sebagai roh Isabel, kerja dan menyesatkan jemaat Tiatira. Tetapi pada jemaat Sardis ini dari awalnya Tuhan berkata langsung dengan kalimat yang pertama, orang mengatakan bahwa kamu hidup tetapi sesungguhnya kamu mati. Jadi Tuhan menemukan cacat yang besar pada jemaat itu atau kerusakan yang terjadi merupakan hal yang dominan dan orang-orang di sana itu benar-benar rusak secara rohani. Artinya benar-benar mengecewakan Tuhan dan itu menjadi mayoritas di dalam jemaat itu. Saudara, ini bukan basa-basi loh. Ini benar-benar serius. Ada kata mati yang jadi ciri utama jemaat Sardis. Tentu ini berbicara tentang kematian rohani, bukan kematian fisik atau jasmani. Orang yang mengalami kematian rohani adalah orang-orang yang benar-benar tidak lagi atau benar-benar tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam sejarah Alkitab ada beberapa contoh orang yang benar-benar mengalami kematian rohani, seperti Saul, raja pertama kerajaan Israel, atau raja-raja di Israel Utara, terutama Ahab. Terus kemudian di dalam perjanjian baru kita mengenal Yudas Iskariot yang terkenal itu. Orang-orang yang saya sebut tadi memiliki ciri-ciri kematian rohani yang menonjol, yang kita langsung dapat mengenalinya tanpa kita harus menguraikannya panjang lebar. Sehingga ciri-ciri ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur kita untuk menilai seseorang mengalami kematian rohani atau tidak. Menilai yang saya maksudkan ini bukan untuk menghakimi orang lain. Ya, tetapi ini seperti rambu-rambu peringatan pada jalan-jalan raya. Ya, kalau saudara berjalan di tikungan gitu kan ada tanda panah yang melengkung begitu. Kalau saudara, nah itu rambu-rambu. Nah, tetapi apa yang saya maksudkan untuk membuat penilaian tadi itu supaya Anda dan saya tidak melakukan kesalahan yang sama
dan tidak jatuh di lubang yang sama. Jadi, salah sekali jika rambu-rambu yang hendak saya bagikan ini Anda pakai untuk menghakimi orang lain atau untuk menilai orang lain atau untuk memperbincangkan orang lain dan membenarkan diri sendiri dan memandang rendah orang lain. Maka perhatikan rambu-rambu berikut ini. Yang pertama, mereka mengerti firman Tuhan tetapi mereka berani melanggarnya tanpa perasaan bersalah. Perhatikan baik-baik, mereka berani melanggarnya. Contohnya adalah Saul. Tentu Saul tahu bahwa jika ia tidak memusnahkan semua orang Amalek dan segala harta mereka seperti yang diperintahkan oleh Allah melalui Samuel, maka dia pasti dianggap bersalah di hadapan Allah. Tetapi pada kenyataannya ia tetap nekat menyelamatkan ternak-ternak Amalek tadi dan Raja Agag. Ya, dia selamatkan ternak-ternak yang tambun-tambun tadi di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 35 dan itu menimbulkan murka Allah. Terus yang kedua, lebih tepatnya mereka seperti dihipnotis melakukan pelanggaran tanpa rasa berdosa. Ada orang-orang yang melakukan pelanggaran walaupun jelas-jelas tahu itu perbuatan yang salah, mereka tetap melanjutkan perbuatan salah itu serasa tidak bisa keluar dari cengkraman keinginan untuk berbuat salah. Nah, sebetulnya orang-orang yang seperti ini itu di dalam demonic obsession atau di dalam pikiran yang dikendalikan oleh setan. Contohnya Ahab. Ahab tahu bahwa apa yang dilakukan istrinya, Isabel, untuk memfitnah Nabot dan membunuhnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29 itu adalah perbuatan yang salah. Tetapi Ahab itu terus menikmati perampasan kebun anggur Nabot tadi dan membiarkan istrinya melakukan perbuatan yang jahat tadi sampai Tuhan mengirimkan peringatan kutukan di dalam ayat yang ke-21 sampai 26 melalui Nabi Elia. Ya, baru Ahab itu mengalami ketakutan. Terus yang ketiga, sekalipun awalnya mereka mengawali pelayanan dan hidup mereka itu untuk Tuhan, tetapi ketika mereka mulai meleset, mereka jadi egosentris, artinya hanya mementingkan diri sendiri. Pusat hidupnya hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Yudas Iskariot adalah contoh nyata tentang perkara ini. Perkara yang mengatakan bahwa mereka yang memulai dengan roh tetapi mengakhirinya dengan daging. Seperti di dalam Galatia pasal 3 ayat 3, begitu bodohnyakah kamu telah memulai dengan roh, apakah kamu sekarang ingin mengakhirinya dengan daging? Yudas Iskariot sendiri pasti tahu peragaan kuasa yang diterimanya dari Tuhan Yesus seperti di dalam Matius pasal 10 ayat 1, Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Tetapi otaknya yang mudah disetir oleh iblis tadi itu di dalam Yohanes pasal 13, dia menyerahkan semuanya, dia menyerahkan pikirannya kepada roh jahat. Kenapa? Karena dia membuka celah terhadap ketamakan dan tidak segera membereskannya. Terus yang kelima, mereka tidak lagi memiliki rasa gentar kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menutupi pikiran mereka sehingga mereka tidak ada rasa takut lagi. Mungkin jika disebutkan tentang Tuhan, nama Tuhan, mereka masih ingat nama itu. Tetapi untuk punya rasa takut akan Tuhan, rasanya urat ketakutannya tadi sudah putus atau sudah hilang. Terus bisa saja mereka kembali jadi baik atau tidak merugikan orang lain, tetapi kesadaran seperti itu biasanya sangat singkat, seperti seumur jagung. Lalu dengan cepat orang-orang ini akan mengulangi kesalahannya. Dan ini menggenapi 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, seperti anjing kembali kepada muntahannya, seperti babi kembali kepada kubangannya. Terus mereka bisa menjadi sangat jahat dan tidak peduli mereka itu mempermainkan jiwa orang lain. Saul tahu bahwa Daud sangat berjasa bagi bangsanya, termasuk bagi dia. Tetapi ia menyerahkan hatinya kepada iri hati. Lalu Saul membuka pintu masuk iblis ke dalam pikirannya dan Alkitab berkata, ia menjadi kerasukan dan bernafsu membunuh Daud. Saudara bisa baca di 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-10. Nah, saudara, kita tahu bangsa Jerman di bawah Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua secara status tetap sebagai bangsa Kristen, baik yang dari Katolik maupun yang dari Protestan. Tetapi mereka melakukan kebiadaban yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah manusia modern. Mereka bisa menjadi pembunuh berdarah dingin di kamp-kamp konsentrasi selama Perang Dunia Kedua, membunuh 6 juta manusia tanpa belas kasihan sedikit pun. Entah anak-anak, entah wanita, entah orang tua, dihabisin. Padahal sifat tersebut tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Hernan Cortes dan Francisco Pizarro adalah orang-orang Spanyol yang dibekali tugas menjadikan Amerika Latin masuk Kristen. Tetapi mereka dengan kejam membantai orang-orang Indian Aztec dan orang-orang Indian Inca dan merampok emas mereka. Saudara, tentu kita bisa heran, bagaimana mereka ini bisa menjadi monster-monster yang haus darah. Mereka tidak lagi memiliki rasa gentar kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menutupi pikiran mereka sehingga mereka tidak ada rasa takut lagi akan hukuman kekal di neraka. Daud ketika diburu nafsu ingin meniduri Batseba, akal sehatnya itu langsung jongkok loh. Lalu ketika Batseba hamil, dalam otaknya hanya ada satu pikiran yaitu melenyapkan Uria, suami Batseba. Tidak peduli bahwa Uria itu adalah prajurit yang sangat loyal kepada Daud. Tetapi dengan kekuasaannya, Daud membunuh Uria dengan cara yang sangat licik. Nah, untungnya sih Daud sempat bertobat setelah ditegur keras oleh Nabi Nathan. Belajar dari pengalaman-pengalaman melayani banyak orang, maka pertobatan itu harganya mahal sekali. Dan saya dapat menyadari bahwa hanya orang yang mendapat kasih karunia Allah baru bisa menyadari keberdosaannya. Tidak mungkin orang melepaskan dirinya dari cengkraman iblis jika hanya dengan kekuatannya sendiri. Saya pernah melayani seseorang selama hampir 4 tahun. Saya menegur dari yang paling halus sampai kepada yang paling keras sekalipun. Tetapi yang luar biasanya adalah walaupun saya terang-terangan berbicara tentang penghakiman Allah, hukuman Allah yang kekal di neraka, orang yang saya layani ini terus melakukan perbuatan dosa, terus melawan Allah tanpa takut. Selama 2 tahun sebelumnya, saya sudah mendapat gambaran dari Tuhan tentang nasib yang akan menimpanya, dan saya terus-menerus memperingatkannya. Tetapi sayangnya, ia seperti orang-orang bebal lainnya, mengabaikan apa yang saya katakan untuk bertobat. Dan terakhir saya tahu, ia mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Ia meninggal dunia dalam keadaan yang sangat menderita. Saya berharap Anda yang mendengar kisah ini, Anda bersedia menanggapi dengan serius agar memiliki rasa takut pada Tuhan. Segagah-gagahnya Anda, sesehat-sehatnya Anda, sepinter-pinternya Anda, sekaya-kayanya Anda, semuanya itu tidak menjamin hidup Anda akan nyaman terus. Dan kadang-kala saya rada putus asa ketika berbicara dengan orang-orang muda yang nyeleweng-nyeleweng tadi ya. Mungkin mereka berpikir mereka masih banyak waktu untuk hidup di dunia ini. Terus terang, lebih banyak orang yang sudah tua yang menanggapi khotbah saya dengan antusias daripada orang muda. Ada beberapa orang yang seminggu sekali meminta fit call atau tatap muka secara virtual, ya secara jarak jauh, dan kami berbicara tentang firman Tuhan. Ada yang cepat bertumbuh, ada yang lambat. Nah, semakin cepat mereka menangkap firman Tuhan dan mau melakukannya, mereka akan cepat bertumbuh secara rohani dan semakin diberkati secara rohani. Saya percaya ketika orang menanggapi firman Tuhan dengan baik, pasti rohnya akan bertumbuh dengan sehat. Kemudian dalam Wahyu pasal 3 ayat yang kedua, waspadalah dan perkuatlah hal-hal yang masih ada, yang hampir mati. Karena aku belum mendapati pekerjaanmu sempurna dalam pandangan Allah. Ada kata waspada dalam bahasa Yunaninya gregoron, mempunyai arti juga lihatlah. Ini artinya bahwa jemaat di Sardis itu tadi kurang memperhatikan apa yang dikehendaki Allah. Dan ada kata bangunlah. Ini karena kondisi yang lengah atau kondisi yang tidur rohani. Sehingga jemaat di Sardis itu tidak peduli kondisi jiwanya. Yang membuat saya cukup sedih saat-saat ini adalah tidak banyak orang di masa kini, terutama anak muda, yang cukup mencari perkenanan pada Allah. Tidak banyak anak muda yang memperhatikan kerinduan Tuhan tentang amanat agung Tuhan. Tidak banyak anak muda yang punya hati melayani dan terutama menginjil. Ya, mereka anak-anak muda yang baik, yang tekun belajar, rajin mencari uang, ya, dan kreatif. Tentu banyak anak muda yang berhasil dalam meniti usaha karier ya dan menghasilkan kekayaan yang melimpah. Tapi sedikit yang tahu untuk apa kekayaan dan keberhasilannya itu. Apakah mereka sadar untuk apa Tuhan memberikan mereka keberhasilan? Jawabnya sangat sedikit. Saya tidak yakin ada cukup banyak yang menyadari panggilan Tuhan. Karena dunia ini ya penuh dengan hiburan, medsos, kemewahan, fasilitas hidup, dan segala kesenangan saat ini. Itu lebih menarik perhatian kawula muda ketimbang keintiman dengan Tuhan, apalagi menunaikan tugas amanat agung Tuhan. Terus terang di otak saya sejak muda, saya hanya ada satu hal. Bagaimana membuat orang lain mengerti betapa pentingnya mencintai Allah dengan tulus dan betapa pentingnya melakukan kehendak Allah.
Saya katakan bahwa generasi ini generasi yang tidak lagi waspada, generasi yang tertidur atau kurang siuman. Beberapa dari Anda pasti tidak menganggap penting khotbah seperti yang saya bagikan hari ini. Anda kebanyakan lebih tertarik pada uang, pada harta, atau ulasan tentang kesehatan, tentang bisnis. Kalaupun mendengarkan khotbah, paling yang disenangin adalah khotbah-khotbah yang memberi motivasi jalan keluar dari masalah, yang menjanjikan mujizat, kuasa ajaib. Tetapi saya tetap komit sesuai dengan yang Tuhan suruh tentang keberkenanan pada Bapa, maka tidak ada jalan lain kecuali saya hanya mendorong saudara buka mata, waspada, lihat benar-benar akan tanda-tanda zaman. Terus yang kedua, Tuhan suruh perkuatlah hal-hal yang masih ada yang hampir mati. Saudara, mereka orang-orang Sardis ini itu masih beragama Kristen, tetapi iman mereka hampir mati. Kenapa? Karena pengajaran kebenaran itu tidak mereka hidupi, artinya tidak mereka jalani dengan sungguh-sungguh. Mereka menjalaninya dengan setengah hati. Generasi kedua pada jemaat ini itu menganggap bahwa keagamaan mereka sudah cukup. Ketika masakan istri Anda kurang enak, ketika sikap istri Anda menjengkelkan, apakah respon Anda? Ketika suami Anda hanya bisa memberikan uang belanja sedikit, Anda ingin membeli baju yang bagus tetapi tidak mampu, sementara istri tetangga sering beli baju baru, bagaimana sikap Anda? Ketika orang tua Anda tidak bisa membelikan HP yang baru, yang canggih, sementara teman-teman di sekolah sudah punya HP Android yang terbaru, dan Anda sering dibully oleh teman-teman Anda, bagaimana sikapmu? Di rumah Anda mempunyai suami yang mungkin terlalu pendiam, cuek, atau mungkin menyebalkan karena kata-katanya kasar dan suka mengintimidasi gitu. Lalu di luar ada pria yang lebih tampan, lebih perhatian, lebih supel, atau lebih berduit. Nah, pria itu lebih menarik dari suami Anda yang mungkin makin lama makin membosankan. Dan konyolnya pria yang di luar tadi suka menggoda perhatian Anda. Apakah Anda akan menjadi istri yang tega meninggalkan suami yang malang tuh? Istri Anda mungkin diberi gelar singa betina atau anjing beranak karena saking galaknya atau judesnya kalau di rumah, ya. Atau istri Anda adalah seorang istri yang berpenampilan yang lusuh kalau di rumah, tidak pernah menampilkan rias wajah yang di make up, ya. Pokoknya sudah hilanglah kembangannya dulu. Sementara di kantor atau di pergaulan Anda bertemu dengan wanita lain yang lebih segar, ya, penuh dengan make up, penuh dengan segala sesuatu yang menarik. Nah, bagaimana Anda menanggapinya? Saudara, nah ini tentu tantangan-tantangan di dunia nyata yang tidak Anda temui di ruang ibadah seperti kita saat ini. Tetapi justru ketika Anda menang di dunia luar sana dan dapat mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup Anda baru bisa disebut lebih dari pemenang. Jangan katakan Anda menang ketika bisnis Anda sukses, ketika Anda dapat jodoh, ketika doa Anda, ketika Anda minta anak dikabulkan, atau ketika sakit Anda disembuhkan. Itu bukan kemenangan yang sesungguhnya, bukan itu maksud Tuhan. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa mencapai seperti itu. Dan standar kebahagiaan mereka pun juga sebatas itu. Jadi mestinya Tuhan Yesus melahirkan kekristenan itu, ya, itu harusnya berbeda dengan agama-agama lainnya. Terutama yang menjadi standar orang Farisi Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Kalau tujuan Tuhan hanya melahirkan agama yang umatnya bisa berbangga karena misalnya mencapai kesuksesan militer, dapat menaklukkan bangsa-bangsa dan mengkristenkan bangsa-bangsa dengan pedang dan senapan, atau mencapai keunggulan ekonomi, menjadi kaya, melimpah harta dan tabungannya, ya, atau mencapai keunggulan ilmu pengetahuan, atau mencapai keunggulan budaya, kemegahan sejarah yang membuat jemaat suka bernostalgia tentang masa-masa yang lampau, seperti orang-orang Mesir bangga dengan piramid-piramidnya. Tetapi justru kebanggaan-kebanggaan tersebut, itulah yang mau dihindari oleh Tuhan Yesus semasa pelayanannya di dunia dahulu. Kalau kekristenan didesain memiliki kebanggaan-kebanggaan seperti di atas, maka Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Cukup dipercayakan kepada orang-orang seperti Musa, Yosua, Daud, Salomo, Raja Yosafat. Mereka itu orang-orang besar yang mempunyai kemampuan militer, kemampuan politik, budaya, pengetahuan yang membanggakan. Jadi jika Tuhan melahirkan kekristenan, maka umat ini tentu disetting, didesain yang sangat berbeda dibanding dengan agama-agama di dunia ini. Ya, itulah sebabnya kekristenan diberi amanat agung,
yakni mengajari manusia yang rusak karakternya oleh dosa, mau diubahkan memiliki nature atau kodrat Allah, kodrat ilahi, yang memiliki karakter seperti Kristus. Ini bukan perkara mudah, ini benar-benar saya katakan susah, karena daging manusia itu berdosa. Ya, karena daging manusia berdosa itu pasti memberontak terhadap tatanan Tuhan. Maka penginjilan itu harus dipahami bukan sekedar mengkristenkan orang kafir, tetapi mengajari mereka memiliki karakter Kristus. Nah, penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang barat ke pelosok-pelosok Indonesia di zaman dahulu, yang dahulu hanya mentargetkan supaya suku-suku terbelakang yang masih menyembah berhala, roh-roh nenek moyang, lalu mengkonversi kepercayaan mereka menjadi Kristen. Nah, penginjil-penginjil barat itu tidak menekankan perubahan karakter pada jemaat yang baru tadi. Maka yang terjadi, kita lihat suku-suku Kristen di Indonesia tidak dapat memancarkan kehidupan yang suci yang dimiliki oleh Tuhan. Kekristenan di Indonesia tidak dapat menampilkan pribadi Kristus. Sehingga akibatnya kekristenan di Indo sama memalukannya dengan kekristenan di Barat. Dampaknya cukup fatal loh. Sama seperti kekristenan pada abad pertengahan yang melakukan kekonyolan yang memalukan, demikian juga kekristenan pada zaman sekarang ini. Pengajaran-pengajaran yang dipopulerkan oleh para pengkhotbah, pendeta, pastor saat ini, apapun alirannya, hanyalah mengajarkan untuk mengejar kemakmuran duniawi dan sekedar mujizat. Ya, hampir-hampir tidak ada atau jarang sekali yang mengajarkan tentang kekudusan sebagai syarat kesempurnaan yang dikehendaki Bapa. Dan ini sama dengan merusak tatanan yang dimaui oleh Tuhan Yesus. Kita bahas frase berikutnya, aku belum mendapati pekerjaanmu sempurna dalam pandangan Allah. Dahulu saya berpikir saya telah memuaskan Allah. Dahulu saya berpikir saya telah bertindak benar karena jam terbang pelayanan saya cukup tinggi. Tetapi sekarang saya sadar saya masih banyak PR yang harus saya bereskan di hadapan Allah. Menurut saya peringatan Tuhan di frase terakhir ini, aku belum mendapati pekerjaanmu sempurna, ya harus benar-benar kita perhatiin. Menurut saya ayat ini merupakan pengulangan Matius pasal 7 ayat yang ke-22 yang berkata bahwa pada zaman akhir ada banyak orang memanggil Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan, ya. Tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Karena yang diterima oleh Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Banyak orang mengira agama Kristen yang mereka anut sejak turun-temurun itu sudah dapat menyelamatkan mereka. Banyak orang berpikir bahwa pelayanan mereka, keaktifan mereka di dalam pelayanan itu sudah cukup berkenan kepada Tuhan. Banyak orang berpikir karunia-karunia supranatural yang mereka dapatkan itu berasal dari Allah. Dan mereka merasa bahwa mereka itu orang-orang spesialnya Allah. Saudara, ini adalah satu kesalahan yang fatal. Saya hanya bisa menasihatkan jangan sombong, jangan puas diri dengan apa yang Anda sudah capai, jangan tegar tengkuk menerima nasihat, tetapi lembutkan hatimu, rendahkan hatimu, koreksi dirimu terus, jujurlah kepada Tuhan. Selanjutnya di dalam Wahyu pasal yang ketiga, firman Tuhan katakan, karena itu ingatlah apa yang telah kamu terima dan dengar, taatilah itu dan bertobatlah. Jika kamu tidak waspada, aku akan datang seperti seorang pencuri dan kamu tidak akan tahu jam berapa aku akan datang kepadamu. Saudara, kalau saya setiap kali membaca ayat 3 ini, saya merasa tertegur dan saya terus mengkoreksi diri saya. Tuhan berkata, ingatlah apa yang telah kamu terima dan dengar. Saya telah membaca firman Tuhan berkali-kali, saya telah mendengar banyak khotbah. Nah, di masa lalu kadang-kadang saya sedikit cuek dan mengabaikan beberapa hal yang sederhana dari Tuhan. Saya pikir apa yang saya pikirkan dahulu itu sudah cukup memuaskan Allah. Saya pikir jika saya berdoa meminta mujizat untuk jemaat itu sudah yang terbaik. Saya pikir ketika meminta berkat kesejahteraan buat jemaat itu sudah sangat baik. Sekarang saya sadar itu tidak cukup. Saya dapat mencuri keharuman nama Allah karena kesuksesan-kesuksesan tersebut. Misalnya ketika doa saya dikabulkan dan orang mengalami mujizat. Saya tidak sadar saya punya ambisi yang dapat merusak hidup saya. Di masa lalu saya hanya membuat orang tetap menjadi bayi-bayi rohani yang tidak punya tanggung jawab. Hari ini saya mengajak Anda, marilah berubah. Jangan tetap bebal, tetapi mulailah melangkah maju dan berubah. Mungkin waktunya tidak banyak lagi buat Anda. Lihat apa yang terjadi di dalam alam ini. Misalnya, sejak 10 tahun yang lalu,
Saya sudah berbicara tentang dampak pemanasan global dan saya percaya Anda sebagian besar pasti tidak memperdulikannya. Tidak ada presiden Amerika atau presiden manapun yang cukup memperhatikan tentang pemanasan global karena mereka hanya berpikir tentang politik, tentang ekonomi, ya, buat bangsanya, ya, buat negaranya. Tetapi Presiden Amerika Serikat yang sekarang ini, Joe Biden, dalam setiap pidatonya terus berbicara tentang kekhawatirannya akan datangnya bencana besar akibat dari pemanasan global. Sebab tahun ini mereka benar-benar merasakannya, ya. Dan saya tahu Alkitab sudah menubuatkan akan bencana-bencana besar di masa yang akan datang. Oleh sebab itu saya mengajak Anda seperti firman di ayat yang ketiga. Taatilah itu dan bertobatlah. Ya. Taati apa yang sudah diajarkan pada Anda. Jangan hanya jadi pendengar, tetapi jadilah pelaku. Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah kisah sebagai berikut. Saya ambil ini untuk menjadi contoh. Seorang bapak mendapat masalah di sebuah rumah sakit karena tidak dapat melunasi tagihannya. Bapak itu kebingungan karena tagihannya sekitar 280.000 sedangkan uangnya hanya ada 70.000. Dalam kebingungannya tadi, bapak itu cuma hilir mudi di depan kasir rumah sakit dan kasir itu sudah memanggil satpam untuk mengamankan bapak itu. Ya bisa dibayangin bapak itu bingung dan malu ya. Lalu ada sepasang suami istri yang ada di situ yang memperhatikan apa yang terjadi, lalu mendekati sang bapak itu dan menawarkan bantuannya dan mereka pergi ke kasir. Pasangan itu mengeluarkan kartu ATM-nya dan membayar lunas tagihan dari sang bapak tadi. Bapak itu lantas menitikkan air mata, terharu dengan kebaikan pasangan tadi ya, dan berniat menyerahkan sisa uangnya yang hanya 70.000 tadi ke pasangan tersebut. Tetapi pasangan itu menolak dan mengatakan, ini uang Bapak aja, silakan Bapak pakai. Di sini kita belajar apa arti belas kasihan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus seperti di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 dan 36 tentang belas kasihan. Selanjutnya di Wahyu pasal ketiga ayat 4, akan tetapi kamu memiliki beberapa orang di Sardis yang belum mencemarkan pakaian mereka, dan mereka akan berjalan bersamaku dengan memakai pakaian putih karena mereka layak. Perhatikan baik-baik. Beberapa orang di Sardis yang belum mencemarkan pakaian mereka. Ada beberapa orang yang belum terpengaruh oleh kekacauan rohani yang terjadi pada jemaat di sini, ya, yaitu kematian rohani. Tetapi perhatikan, Tuhan berkata belum mencemarkan pakaian mereka. Perhatiin baik-baik kata belum. Bagi saya frase belum mencemarkan tadi ini sangat penting sekali. Dan selalu saya pakai untuk memperingatkan diri saya sendiri. Apa artinya? Masih ingat nggak Anda tentang perkataan Tuhan waktu mengomentari murid-muridnya yang ngantuk, ketiduran, dan tidak berjaga-jaga di Taman Getsemani? Ya, Tuhan berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, Tuhan tahu bahwa kedagingan kita selalu berusaha menarik kita kepada hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Allah. Bagi saya sangat mungkin bisa jatuh di dalam berbagai dosa jika saya tidak waspada, jika saya tidak mengendalikan pikiran saya, jika saya tidak mengendalikan karakter saya, jika saya tidak memilah-milih kesukaan dan kebiasaan saya. Saudara, saya walaupun berkhotbah, saya bisa jatuh di dalam perzinahan, percabulan, saya bisa jatuh di dalam kebencian, sakit hati, saya bisa jatuh di dalam kesombongan, saya bisa jatuh di dalam keserakan dan lain-lainnya. Dan itu sudah cukup menyeret saya ke neraka, sekalipun saya telah berkhotbah dan mungkin saya membaptis banyak orang. Kemungkinan-kemungkinan tersebut itu sangat mungkin terjadi. Orang pendeta-pendeta besar saja ada yang jatuh di dalam perkara-perkara tersebut, apalagi saya yang hanya pendeta pedesaan, ya. Saya pernah bercerita bahwa saya seringkali melayani pelepasan beberapa orang yang sama karena kerasukan. Saya tahu orang-orang tersebut tidak mau menjaga hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Orang-orang tersebut memikirkan apa yang mereka senangi, sehingga mereka terjebak kembali kepada kubangan yang lama. Seperti di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45, roh jahat yang pernah diusir itu kembali kepadanya dan menjadikan dia lebih buruk dari keadaan yang semula. Saya pernah diminta oleh seorang wanita supaya melayani suaminya ke rumahnya dan saya menolaknya. Kebetulan dia bukan jemaat di gereja kita. Saya menolak bukan karena dia bukan kawanan di gereja kita, tetapi saya tahu suaminya tidak memiliki komitmen mencari Tuhan. Karena saya pernah melayani beberapa kali suaminya tadi, ya.
termasuk beberapa kali melayani pelepasan. Dan saya tidak mau menghabiskan waktu untuk mengurusi orang-orang yang tidak mempunyai komitmen. Sementara di luar ada banyak orang yang masih membutuhkan penggembalaan dan perhatian saya. Nah, saudara, Anda bertanggung jawab menjaga jiwa Anda sendiri. Jangan menggantungkan jiwa Anda kepada pengasuhan seorang gembala secara terus-menerus. Setan akan memakan Anda sama seperti film-film horor seperti Dracula, vampir, dan sebagainya. Tetapi tentu bukan darah Anda yang akan dihisap habis oleh setan, tetapi jiwa Anda yang akan dihisap habis sampai Anda menjadi kerbau yang dicucuk hidungnya sehingga Anda mau melakukan semua yang apa dimaui oleh setan. Ya. Wahyu pasal 3 ayat ke-5 dan 6. Orang yang menang akan dipakaikan pakaian putih dan aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan. Aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Ia yang memiliki telinga, biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Setiap hari saya berjuang mengendalikan hati saya, supaya saya jangan mendukakan Roh Kudus. Saya belajar terus membangun diri saya. Saya belajar terus mendengarkan suara Roh Kudus untuk memperbaiki diri saya. Supaya jangan nanti saya ditolak. Seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus pasal 9 ayat ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tidak ada pilihan lain. Saya menasihatkan banyak hal yang tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar teori saja, tetapi ini pengalaman hidup saya bersama Tuhan dan saya mau bagikan kepada saudara. Supaya saudara menang. Menang di dalam Tuhan. Menang untuk mengalahkan segala karakter yang akan menjadi batu sandungan yang akan menjegal perjalanan saudara ke surga. Nasihat-nasihat saya yang terakhir ini, perhatikan baik-baik. Yang pertama, jangan berhenti belajar. Kalau orang berhenti belajar ya, saya berikan contoh seperti apa yang saya alami. Dahulu saya suka melukis. Saya buat beberapa lukisan dari cat minyak. Lalu saya bagi kepada teman-teman dekat saya. Ya, saya senang membagi-bagi lukisan saya kepada mereka untuk kenang-kenangan. Tetapi saya tidak pernah melanjutkan hobi saya lagi. Ketika saya mulai masuk kuliah, SMA saya sudah nggak pernah melukis lagi. Saya tidak pernah menekuni khusus di sekolah seni melukis. Saya berhenti melukis. Jadi kemampuan saya lama-lama hilang. Dan sekarang saya tidak bisa melukis sebagus dulu lagi. Saya menasihatkan Anda, betapapun sulitnya Anda berjuang menjadi sempurna, jangan pernah berhenti belajar. Teruslah belajar bersama Roh Kudus. Roh Kudus pasti menuntunmu sampai kepada tujuan Bapa, sampai engkau tepat sasaran yang dikehendaki oleh Bapa. Terus yang kedua, jangan berhenti berubah. Karena daging kita sudah terlalu lama merekam kenikmatan dosa. Contohnya, jika kita sudah terbiasa memiliki banyak uang, sulit sekali membayangkan menjadi orang yang kekurangan. Jika kita sudah terbiasa dengan pesta pora, sulit sekali kita membagi waktu hanya untuk keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara seorang pejinah, seorang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu saudara, sulit sekali saudara menghormati perkawinan yang tunggal. Jika kita merasa diri kita ini orang yang menarik, orang yang menjadi idola lawan jenis dan terbiasa dengan kemewahan, sulit sekali kita ini menjadi orang yang rendah hati. Maka untuk berubah dari hal-hal kedagingan itu butuh kesetiaan dan perjuangan yang berat untuk berubah. Anda berhenti berubah, maka apa yang diperingatkan Petrus terjadi pada Anda. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terus yang ketiga, lakukanlah mulai dari hal-hal yang sederhana sampai Anda terbiasa melakukan tanggung jawab yang besar. Kebanyakan orang sukanya langsung wah, langsung menjadi besar, langsung mewah, ya, langsung senang gitu. Saya ingatkan ya, rasa keinginan seperti itu sebetulnya itu adalah tanda kedagingan Anda masih kuat. Itu tanda bahwa Anda itu pemalas, tidak mau bertumbuh, tidak mau berubah. Anda nyaman, Anda menikmati kehidupan yang lama, yang sebetulnya itu bukan cita rasanya Tuhan. Saya akan memberikan gambaran dari pembangunan rumah ibadah kita ya. Bulan depan Oktober genap kita setahun membangun rumah ibadah kita sendiri. Memang lama, ya karena 1 tahun. Ya karena uang yang saya miliki dan sumbangan Bapak Ibu sangat terbatas. Disitulah saya belajar bersabar. Jadi
Lantas saya berpikir, apa maksud Tuhan? Di situ saya belajar. Saya diajari tentang artinya berkorban, tentang kesabaran, tentang melepaskan hak. Saudara, lihat di Matius pasal 4 bagaimana Tuhan Yesus bisa lolos dari pencobaan iblis. Apakah Anda menganggap bahwa fragmen di dalam Matius pasal 4 tadi itu sebagai akal-akalan saja atau hanya panggung sandiwara? Saya berani berkata bahwa setiap perkara di dalam Alkitab itu bukan panggung sandiwara. Logikanya, jika semuanya itu hanya panggung sandiwara buatan Allah, maka untuk apa kita punya iman dan kesetiaan kepada karya salib Tuhan? Tetapi pengalaman Tuhan Yesus di Matius pasal 4 adalah bukti nyata tentang dua hal. Yang pertama, betapa gigihnya iblis ingin menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Bapa. Ya, betapa gigihnya iblis menjegal kita supaya kita tidak sampai kepada tujuan Bapa. Saudara, ngerti nggak sih apa yang saya maksudkan ini? Iblis berusaha ingin supaya saudara tidak sampai surga. Yang kedua, dari pengalaman Tuhan Yesus menghadapi godaan iblis, dan Tuhan berhasil loh. Kita bisa meneladani bagaimana Tuhan bisa berhasil. Ingat loh, bahwa Tuhan Yesus itu berhasil bukan karena dia adalah anak Allah yang menjelma jadi manusia. Ingat di Filipi pasal yang kedua, Tuhan itu mengosongkan keilahiannya sampai menjadi manusia dengan arti bahwa seluruh keilahiannya itu dibuat nol dan dia masuk ke dalam suatu suasana yang penuh dengan keterbatasan. Artinya apa? Hal-hal yang ada di dalam daging manusia dia ambil sepenuhnya. Nah, teladan bagaimana Tuhan Yesus berhasil mengalahkan semua kedagingan itu harus kita tangkap. Kita bisa menangkap bahwa Tuhan setia mengerjakan bagiannya mulai dari hal-hal yang sederhana tanpa bersungut-sungut. Ya, Tuhan mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh supaya apa? Bapaknya dipermuliakan. Nah, Tuhan meninggalkan keteladanan bagaimana bisa mengendalikan kedagingan. Ini mengajarkan kepada kita, kita bisa mencapainya, kita bisa melakukannya asal mau. Maka dari pengalaman-pengalaman kegagalan teman-teman pelayanan, kegagalan jemaat atau kesalahan saya sendiri, saya ajak saudara terus belajar dengan setia mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Ibu Saudara sampai kesudahan zaman, sampai langkah terakhir masing-masing kita. Amin.